Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya dari Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kearsipan untuk SMK jurusan Administrasi Perkantoran. Materi kearsipan ini terdiri dari beberapa submateri lainnya, seperti tentang kearsipan, peralatan dan perlengkapan arsip, lalu apa itu arsiparis dan tugas-tugasnya, dan yang terakhir ada sistem arsip. Simak ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kearsipan. Apa sih kearsipan itu? Nah, di dalam PowerPoint ini sudah terpaparkan tujuan dari kearsipan. Yang pertama, agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Untuk itu, dalam pengarsipan, kita harus selalu memperhatikan arsip-arsip yang kita simpan. Yang kedua adalah agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Jadi ketika nanti kita membutuhkan arsip tersebut, kita dapat menemukannya dengan mudah karena sudah tertata rapi dengan sistem kearsipan. Yang ketiga adalah untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam mencari arsip yang dibutuhkan. Jadi, karena sistemnya kearsipan kita sudah tertata rapi, jadi mudah untuk menemukan arsip yang kita butuhkan nantinya. Yang keempat adalah untuk menghemat tempat penyimpanan. Jadi, dengan adanya kearsipan ini, kita akan menyusun arsip dengan berapi sehingga dapat memaksimalkan penggunaan tempat penyimpanan. Jadi, tidak terjadi pemborosan tempat. Lalu yang kelima adalah untuk menjaga kerahasiaan arsip. Dengan melakukan sistem kearsipan, kita dapat memilah arsip mana yang memiliki jenis yang rahasia dan yang tidak, sehingga kita dapat mengetahui apakah arsip tersebut bersifat rahasia atau bukan. Lalu yang keenam adalah untuk menjaga kelestarian arsip. Jadi, dengan adanya kearsipan ini, kita akan menjaga kelestarian dari pengarsipan, sehingga nantinya jika dibutuhkan, kita memiliki arsip cadangan. Walaupun saat ini sudah sangat digital, tetapi bagaimanapun juga arsip berbentuk fisik juga sangat diperlukan. Materi berikutnya yaitu tentang istilah penting yang ada dalam kearsipan. Apa saja istilah penting yang terdapat dalam kearsipan? Yang pertama adalah pengarsipan horizontal. Apa itu pengarsipan horizontal? Pengarsipan horizontal adalah penempatan atau penyimpanan arsip yang dilakukan secara mendatar atau horizontal. Biasanya digunakan dengan rak atau laci yang tidak terlalu dalam, seperti yang digambar. Yang kedua adalah pengarsipan vertikal. Apa itu pengarsipan vertikal? Pengarsipan vertikal adalah penempatan atau penyimpanan arsip, dokumen, atau file secara tegak lurus atau vertikal, di mana dalam pengarsipan ini, arsip disusun berderet ke belakang, seperti gambar ini. Lalu yang ketiga adalah pengarsipan lateral. Pengarsipan lateral merupakan penempatan atau penyimpanan arsip, dokumen, atau file yang dilakukan secara berdiri atau lateral dan berderet ke samping, seperti di gambar ini. Berikutnya adalah arsip dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Pengklasifikasian arsip seperti ini berdasarkan kegunaan dan fungsi arsip. Apa itu arsip dinamis? Arsip dinamis yaitu arsip yang masih dipergunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan administrasi perkantoran. Arsip dinamis terdiri dari dua lagi, yaitu arsip dinamis yang aktif dan inaktif. Nah, arsip dinamis aktif merupakan arsip yang masih aktif digunakan, biasanya memiliki tensi waktu antara 2 tahun atau lebih. Sedangkan arsip yang inaktif merupakan arsip yang sudah tidak terlalu digunakan atau sudah lama tidak terpakai dan memiliki tensi waktu yang sudah lewat. Arsip dinamis inaktif ini merupakan jenis arsip yang sudah jarang digunakan, tetapi bukan berarti sudah tidak diperlukan. Kemungkinan masih diperlukan, tetapi sudah jarang untuk digunakan. Lalu yang kedua adalah arsip statis. Nah, arsip statis merupakan kebalikan dari arsip dinamis. Arsip statis ini arsip yang sudah tidak digunakan lagi dalam pelaksanaan,
perencanaan dan penyelenggaraan administrasi perkantoran. Arsip statis ini merupakan arsip yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari. Berikutnya adalah materi tentang arsiparis. Arsiparis merupakan seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan melalui pendidikan formal ataupun pelatihan kearsipan. Berikut ini adalah kriteria untuk menjadi seorang arsiparis. Yang pertama, harus cakap dan cerdas. Karena dalam melakukan kearsipan, seorang arsiparis harus cakap dan cerdas dalam menyusun arsip, agar nantinya tidak terjadi salah informasi atau salah susun, sehingga menyulitkan kita untuk menemukan kembali dokumen yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah harus memahami tentang manajemen perkantoran. Karena seorang arsiparis akan melakukan berbagai kegiatan mengenai perkantoran, sehingga jika tidak memiliki kemampuan atau skill dalam manajemen perkantoran, memungkinkan akan kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Lalu harus teliti dan ulet. Karena dalam melakukan pengarsipan, ketelitian dan keuletan itu sangat dibutuhkan dan diperlukan. Lalu harus memiliki kepribadian dan sopan, karena seorang arsiparis akan melayani orang-orang yang membutuhkan dokumen-dokumen penting pada pengolahan arsip. Karena untuk menjadi arsiparis juga diperlukan pengalaman, untuk itu minimal harus sekolah menengah. Lalu berikutnya adalah tugas pokok unit kearsipan atau yang bisa dilakukan oleh arsiparis. Yang pertama adalah menerima warkat, kemudian mencatat warkatnya. Lalu yang ketiga, mendistribusikan warkat sesuai kebutuhan. Yang kelima, memberikan pelayanan terhadap pihak-pihak yang memerlukan arsip. Untuk itu tadi diperlukan sebuah kesabaran, kepribadian, dan sopan santun. Yang keenam, mengadakan perawatan dan pemeliharaan arsip, agar arsip dapat terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Yang terakhir adalah mengadakan atau menyelenggarakan penyusutan arsip. Penyusutan arsip digunakan untuk menghemat penyimpanan arsip. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peralatan arsip. Peralatan arsip merupakan alat-alat yang biasa digunakan untuk menunjang proses atau kegiatan kearsipan di perkantoran. Berikut ini adalah macam-macam peralatan kearsipan. Ini belum semuanya, tetapi saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah filing cabinet. Filing cabinet merupakan lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci. Nah, biasanya filing cabinet ini digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat aktif. Lalu yang kedua adalah rotary. Rotary adalah alat penyimpanan arsip yang dapat berputar. Ini biasanya digunakan untuk penyimpanan arsip lateral. Berikutnya adalah lemari arsip. Lemari arsip merupakan tempat penyimpanan arsip yang terbuat dari kayu yang terdiri dari rak-rak untuk menyimpan arsip. Biasanya, arsip yang dimasukkan ke dalam rak harus dimasukkan ke kotak ordiner atau kotak arsip. Lalu berikutnya adalah map arsip. Map arsip berupa lipatan yang terbuat dari kertas, karton, ataupun plastik tebal yang bisa digunakan untuk menyimpan arsip. Map sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah stop map folio. Lalu ada jenis map Snell Hector, ada juga map arsip berbentuk folder, dan hanging folder. Lalu dalam peralatan arsip juga terdapat guide. Guide merupakan lembaran kertas atau karton yang tebal untuk menjadi sekat atau pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah tab guide. Tab guide merupakan bagian yang menonjol untuk menunjukkan pengelompokan arsip. Lalu berikutnya adalah badan guide. Badan guide ini fungsinya untuk menopang arsip-arsip di belakangnya. Peralatan arsip selanjutnya adalah stapler. Stapler merupakan alat yang digunakan untuk menyatukan beberapa kertas. Lalu ada ticker file yang semacam kotak dari kayu atau besi yang digunakan untuk menyimpan arsip. Arsip yang bisa disimpan dalam ticker file ini seperti berupa kartu kendali yang memiliki jatuh tempo. Lalu ada rak atau laci kartu. Ini bisa digunakan untuk menyimpan kartu-kartu atau arsip-arsip yang berbentuknya lebih kecil. Biasanya diberikan lagi semacam kotak ordner untuk menaruh di raknya tersebut. Berikutnya adalah perlengkapan kearsipan. Perlengkapan kearsipan adalah bahan-bahan yang biasanya digunakan sebagai pendukung untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan kearsipan. Biasanya merupakan bahan-bahan yang tidak tahan lama. Yang pertama adalah kartu indeks. Kartu indeks merupakan kartu yang digunakan sebagai alat bantu menemukan arsip
karena berisi identitas arsip. Kartu indeks ini hanya bisa digunakan dalam sistem pengarsipan subjek, tanggal, wilayah, dan nomor. Yang kedua adalah kartu tunjuk silang. Kartu tunjuk silang merupakan alat bantu untuk menemukan arsip selain dari kartu indeks. Lalu ada lembar pinjam arsip. Ini digunakan untuk mencatat siapa saja yang meminjam arsip. Biasanya berbentuk formulir. Nah, lembar peminjam arsip ini memiliki kegunaan yaitu untuk mengetahui siapa saja yang meminjam arsip. Nah, lembar pinjam arsip ini memiliki beberapa kegunaan. Salah satunya yaitu sebagai bukti bahwa terjadi peminjaman arsip dan data atau identitas siapa yang meminjam arsip, serta untuk mengetahui bahwa arsip sedang dipinjam. Nah, lalu ada map pengganti. Map pengganti ini digunakan untuk menggantikan arsip sekaligus map yang dipinjam. Jadi, ketika kita meminjam arsip, lalu tempat kosong itu diberikan map pengganti ini. Lalu yang terakhir ada buku arsip. Nah, buku arsip ini digunakan untuk mencatat terkait dengan penyimpanan yang ada di kearsipan. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah materi tentang sistem pengarsipan. Yang pertama adalah sistem abjad. Sistem abjad ini bisa digunakan dengan mengelompokkan arsip melalui alfabet atau huruf A sampai dengan Z. Biasanya yang digolongkan di sini merupakan nama instansi atau nama organisasi dan nama-nama arsip yang terkait. Dalam sistem ini diperlukan penggolongan terlebih dahulu terkait arsip tersebut, entah dari nama instansinya atau nama organisasi dan sebagainya. Nah, agar sistem update ini dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan peraturan yang jelas terkait dengan sistem yang digunakan ini. Lalu yang kedua adalah sistem geografis. Sistem geografis ini biasanya digunakan dengan penggolongan melalui nama wilayah atau daerah. Nah, sistem geografis ini biasanya digunakan oleh instansi yang memiliki unit-unit organisasi di berbagai wilayah. Jadi, untuk itu diperlukan sistem geografis ini untuk menggolongkan arsip berdasarkan wilayah unit-unit organisasinya. Nah, lalu ada sistem kronologis. Sistem kronologis ini merupakan sistem penyimpanan arsip yang dilakukan berdasarkan tanggal atau waktu tanpa melihat isi warkatnya. Biasanya sistem kronologis ini digunakan untuk arsip yang memiliki jatuh tempo, seperti masalah-masalah tagihan yang jatuh temponya sudah ditetapkan. Ya, lalu berikutnya adalah sistem nomor. Pada sistem nomor ini biasanya arsip digolongkan melalui nomor mulai dari 1 dan seterusnya. Nah, biasanya dalam menggolongkan arsip dengan sistem ini perlu diketahui isi arsip agar dapat digolongkan melalui nomor. Lalu yang terakhir adalah sistem subjek. Nah, sistem subjek ini digunakan untuk mengelompokkan arsip sesuai dengan permasalahannya. Cara penggolongannya sama dengan sistem arsip sebelumnya. Bedanya bahwa dalam sistem subjek ini, penggolongan dilakukan berdasarkan permasalahannya, bukan nomor. Jadi, untuk itu harus diperhatikan lagi permasalahan arsip yang terkait. Jadi, untuk menggolongkan sistem subjek ini, kita harus memperhatikan permasalahan tentang arsip yang akan digolongkan. Sekian pemaparan materi kearsipan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.